tidak boleh menimpakan kerugian atau madorot kepada diri sendiri maupun orang lain. Ada yang disebut al-kulliyat al-khamsah atau ad-dururiyatul khamsah. Prinsip 5, ya. Prinsip 5 itu Pancasila, tapi ini Konstitusi Syariah itu 5 juga, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Ya, ideologi keyakinan kita ini hal yang paling mendasar, karena itu yang akan kita bawa sampai nanti kita setelah meninggal dunia. Kemudian hifdzun nafas, dalam bahasa lain dipakai hifdzul hayah, menjaga jiwa atau menjaga kehidupan. Ya, maka dari itu tidak boleh membunuh, ya, tidak boleh menyebabkan orang lain terlenyapkan jiwanya. Maka disebut hifdzun nafas atau hifdzul hayah. Kemudian yang ketiga hifdzul akal, ya, menjaga akal. Maka khamr itu diantara maqasid syariahnya diharamkan khamr itu karena khamr akan menghilangkan akal, ya, termasuk kalau sekarang narkoba, ya, ngeri sekali kalau kita pernah baca-baca bagaimana jaringan penyebaran obat-obat terlarang, penyalahgunakan obat dan narkotika, gampangannya itu, ya, sabu dan teman-temannya, ya, berbeda-beda. Saya beberapa waktu yang lalu membaca masalah minuman, ternyata disebut whisky itu kalau sekian kadar alkoholnya, disebut vodka kalau sekian, disebut, ternyata begitu, baru tahu beberapa waktu yang lalu. Intinya khamr, jadi hifdzul akal. Akal ini sesuatu yang sangat mendasar, sangat krusial bagi kehidupan ini. Kemudian hifdzul an-nasl, hifdzul nasl atau hifdzul arq, menjaga keturunan, harus jelas, maka adanya munakahat, ada perkawinan, ini anaknya siapa, ini bin siapa, itu jelas, ya. Atau dalam ungkapan lain hifdzul arq, menjaga kehormatan, menjaga agama, menjaga kehidupan atau menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, menjaga kehormatan atau menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Maka tidak boleh ada pencurian, tidak boleh melakukan perampasan, korupsi dan seterusnya. Itu adalah prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan ini, dan kalau itu dijaga maka akan terjadi kehidupan yang diinginkan oleh setiap insan, terlepas dari apapun agamanya. Kalau prinsip-prinsip ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan terjadi kehidupan yang sejahtera. Tapi kalau itu dilanggar, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali kepada kemerdekaan, bahwa sebagaimana kita tahu, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Setiap penjajahan yang ada di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Secara politik mungkin penjajahan sudah boleh dikatakan tidak ada, kecuali mungkin di Palestina, ya. Tapi dalam aspek-aspek yang lain, ya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kita benar-benar memiliki otoritas untuk mengatur, menata, ya, dan menentukan nasib kita sebagai individu, masyarakat maupun bangsa dan negara? Nah, ini mari kita perhatikan, mari kita introspeksi, dan kita berupaya untuk betul-betul kemerdekaan itu dapat kita raih. Sebab Islam datang itu untuk diantara tujuan adalah memerdekakan umat manusia. Maka Umar bin Khattab pernah menyampaikan orasinya yang sampai sekarang itu sering dikutip. Famata ista'batumun nas walaqad waladathum ummahatuhum ahraran.
Sejak kapan kalian mau memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkannya dalam keadaan bebas merdeka. Jadi ada kebebasan dalam pengertian tentu dengan makna yang benar. Jangan maknai bebas itu liberal terus terserah, yang penting nggak mengganggu orang lain. Ya, kemudian bebas berhubungan. Nah, itu juga sebenarnya sudah melanggar tadi hibdu an-nasal atau hibdul arad, ya, kebebasan dalam bergaul atau kebebasan seksual dan seterusnya. Mata ista'badtumun nas walaqad waladathum ummahatuhum akhraron. Sejak kapan kalian memperbudak manusia sementara ibu-ibu mereka melahirkannya dalam keadaan bebas merdeka. Sementara itu Sayyidina Ali pernah mengatakan, la takun abda ghairika wa qad khalaqakallahu hurran. Jangan sampai engkau menjadi budak orang lain. Tentu dalam konteks ini sesungguhnya bukan perbudakan yang terjadi saat itu, tapi berada dalam belenggu orang lain, dikendalikan orang lain. Wa qad khalaqakallahu hurran. Sementara Allah menciptakanmu dalam keadaan bebas merdeka. Jadi konsep kemerdekaan itu sudah 1.500 tahun yang lalu diusung oleh agama Islam dan ditegaskan oleh para ulama. Termasuk ini ungkapan-ungkapan dari Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemerdekaan jangan sampai menjadi budak bagi orang lain. Dan ketika Islam datang, perbudakan luar biasa, ya. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya budak-budak perempuan, ya. Saya pernah baca itu 20-an budak wanita dan kemudian dipekerjakan, ya. Maka kemudian turun ayat wala tukrihu fatayatikum alal bighah. Jangan kau pekerjakan, kamu paksa budak-budak perempuan kalian yang kalian miliki untuk melakukan tindak pelacuran. Itu terjadi. Ya jadi budaknya suruh melacur. Kamu di titik sana, kamu di titik dan seterusnya. Nanti setoran. Itu terjadi. Ya. Kemudian Islam datang berupaya untuk mengikis perbudakan. Di mana perbudakan itu adalah didul hurriyah, lawan dari kebebasan atau kemerdekaan, dengan berbagai pendekatan. Pertama, dorongan agar membebaskan budak, dan itu adalah amalan utama. Fakku raqabah itu adalah amalan yang sangat mulia. Maka Abu Bakar misalkan membeli Bilal bin Rabah, ya, diantaranya, dan sekian banyak budak kemudian dimerdekakan. Dan di antara mantan-mantan budak itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Kemudian hukum-hukum Islam yang ada kafarat. Kafarat itu ya hukuman di antara adalah fatahriru raqabah, membebaskan budak dan seterusnya. Nah, ini menjadi prinsip kemerdekaan yang diusung, yang dibawa oleh Islam. Baik. Kemudian tentu kemerdekaan itu dalam berbagai aspek. Ada yang bentuk hurriyah fil i'tiqad, ya, kebebasan dalam berkeyakinan atau berideologi. Maka Islam tidak memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Ini tadi ad-daruriyat al-ula, ad-darurah al-ula, ya. Di antara 5 prinsip tadi adalah menjaga agama. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Yang suka silakan, ya, silakan beriman. Mau kafir ya silakan juga, tidak ada paksaan, tapi masing-masing ada konsekuensinya. Kalau beriman nanti ya kamu pada akhirnya akan mendapatkan surga. Kalau kafir ya nanti di neraka. Tapi di dunia ya sama saja, tidak ada perbedaan. Bisa jadi kadang orang kafir, orang yang nggak kenal halal haram, hidupnya lebih enak, leluasa, bebas, ya. Itu la ikraha
fitin hurriyah fil itiqad. Maka tidak ada paksaan. Rasulullah tidak pernah maksa. Bahkan sampai akhir hayat sang paman pun juga akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Padahal Abu Thalib adalah orang yang sangat berjasa luar biasa. 3 tahun juga mengalami blokade sampai di antara sahabat makan dedaunan, makan kulit binatang yang mengering kemudian direndam. Itu terjadi dan itu dialami oleh Abu Thalib, ikut mengalami. Jadi Bani Abdul Muthalib itu dihisor ya seperti itu. Toh demikian dalam hal keyakinan sampai akhir hayat Abu Thalib tidak juga beriman karena tidak kuasa Nabi untuk memberikan hidayah dalam pengertian taufik. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini namanya hidayah taufik. Jadi taufik itu hidayah yang sifatnya itu mengantarkan sampai tujuan. Jadi kalau Pak alamatnya Pak Imran rumahnya mana? Oh, di RT ini, jalan ini. Oh ya udah. Ternyata salah. Atau bahkan sudah pakai Google Map. Berapa kali saya disesatkan oleh Google Map, ya kan? Ya. Itu saya sudah kasih tunjuk belok kanan, belok kirinya, tapi nggak nyampe. Nah itu karena hidayah namanya irsyad. Hidayah taufik itu gambarannya ini ya. Orang nanya rumahnya Pak Haji Imron. Oke, udah nggak perlu saya kasih tunjuk. Saya bawa nih sampai depan rumahnya, mengantarkan sampai itu namanya hidayah taufik. Ya, jadi ada 2 hidayah, ada hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah taufik ini yang dinafikan oleh Allah dari Nabi. Maka innaka engkau Muhammad la tahdi, nggak bisa memberi petunjuk. Ya, man ahbabta, orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendaki. Orang yang tadinya memusuhi Islam sedemikian rupa toh akhirnya menjadi pembela Islam. Contoh Umar bin Khattab, contoh Khalid bin Walid, ya. Nah, hidayah yang dikuasakan oleh Allah kepada manusia itu hidayah irsyad. Maka di akhir surat Asy-Syura, surat ke-42, ayat 52 sebelah kanan paling atas, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Lanya la tauhid tadi la tahdi, kamu tidak bisa memberi petunjuk karena di sini la tahdi, bedanya itu. Kalau la panjang 2 harokat itu artinya tidak, tapi kalau lanya pendek la tahdi itu taukid, sungguh engkau seorang yang memberikan petunjuk. Maka saya cenderung menerjemahkan memberikan arahan atau bimbingan. Kalau petunjuk kadang maknanya begitu. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim siratal ladzina lahu samawati wa fil ala ila Allahi tasirul umur. Kemudian juga hurriyah, kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, dan itu biasa terjadi di kalangan sahabat, bahkan di tengah-tengah Rasulullah, tapi tentu dengan adab. Ya, kalau dalam bahasa kita mungkin ada usulan atau bahkan mungkin kritik yang membangun, yang konstruktif, ya, dan seterusnya. Sehingga pada saat ini ada partai-partai bersatu melawan kaum muslimin, ya, disebut perang Ahzab. Maka Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kita menghadapi pasukan yang luar biasa, apakah kita memang harus begini ini, apa kita boleh berkreasi? Ya, apa usulan kamu? Kita bikin parit yang kira-kira itu jaraknya tidak bisa dilompati oleh kuda. Kalau kuda melompat pasti nggak akan sampai ke seberang, ya, yang kemudian dikenal dengan perang
Kondak. Ini adalah seorang arsitek asal Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Itulah yang kemudian terjadi. Baik, ada hal yang membuat kita baik secara individu maupun berbangsa dan negara menjadikan tidak merdeka, bahkan terganggu kemerdekaan kita nanti sampai setelah meninggal dunia. Apa itu? Utang. Jadi agar kita benar-benar merdeka, itu salah satunya adalah membebaskan diri dari utang. Nah, nanti kita akan bahas tentang utang ini, bagaimana keutamaan tidak berutang dan keutamaan membayar utang, dan bagaimana mandorot-mandorot kalau kita utang. Saya kutip kemerdekaan yang diungkapkan oleh Umar Mokhtar. Jadi Umar Mokhtar, ada yang pernah nonton Umar Mokhtar? Ya, film Umar Mokhtar. Saya berulang kali, ini pejuang Libya, ya. Anthony Quinn, ya, yang bintangnya orang luar, ya, tapi luar biasa tentang heroisme memperjuangkan kemerdekaan, ya. Umar Mokhtar pernah mengatakan al-khurru huwallazi la yabi'u aqlahu. Orang merdeka itu adalah orang yang tidak mau menjual akalnya, maksudnya nggak disetir pikirannya oleh orang lain, ya. Wala fikrahu, tidak pernah mau menjual gagasannya atau pikirannya. Wala mauqifahu, tidak mau menjual sikap dan pendiriannya. Intinya tidak mau disetir. Wala watanahu, dan juga tidak pernah mau menjual negerinya, negaranya lil akhirin, kepada pihak asing atau pihak lain, asing atau asing. Cek. Baik. Inilah kemerdekaan yang kemudian pekik-pekiknya, orang keras sedikit ya, pekik-pekiknya sering kita bilang merdeka atau mati, dan gitu ya. Merdeka atau mati. Ini sebenarnya kalau saya amati, ini adalah ungkapan yang dulu juga slogan ini atau yel-yel ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna. Aish kariman au mut syahidan. Ya, hidup mulia atau mati syahid. Ya, cuman kalau di bahasa kita diterjemahkan bebas, merdeka atau mati. Ya, matinya bukan mati asal mati, iman harus mati syahid. Maka dahulu para pejuang kemerdekaan itu sejak perang jauh sebelum kemerdekaan, perang Diponegoro misalkan tahun 1825 sampai 1830 disebut perang Sabil, ya. Sabil itu ungkapan sabilillah, al jihad diartikan perang, safi sabilillah, jadi singkatnya perang Sabil. Kenapa? Ya, karena yang diinginkan adalah ihdal husnayain, satu di antara dua kebaikan, yaitu hidup mulia atau mati syahid, ya. Merdeka, ya, dengan skala makna yang terkandung dalam kata kemerdekaan itu, atau memang dalam memperjuangkan kemerdekaan harus mati menjadi pahlawan, maka dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah juga yang dulu para mujahid dari kalangan sahabat, tapi dan seterusnya sampai mungkin kakek-kakek kita, ya. Kalau orang tua kita mungkin enggak, orang tua kita itu ya mungkin ada ya pejuang kemerdekaan. Kalau orang tua saya tahun 40, jadi masih balita ya, 5 tahun Indonesia merdeka, ya. Baik. Ada hal yang mungkin perlu kita renungkan bersama yang terkait dengan utang. Ada pertama keutamaan orang yang terbebas dari utang. Ini kan masyarakat kita, ini kan memang didikte untuk gemar berutang. Jangankan untuk urusan keduniaan, kredit misalkan, orang nggak mampu beli motor yang 20 juta, itu 500.000 bisa dapat
motor, disuruh utang. Ya. Rumah utang. Jangankan itu, sampai umroh, sampai haji disuruh utang. Ya kan? Saya ingat dulu saya ke sebuah bank yang mengusung bank syariah, ya, namanya bank sekarang sudah nggak ada, sudah termerger. Itu di prospek oleh pihak bank untuk apa? Segera dana talangan haji biar dapat porsi. Kalau enggak nanti bla 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 bla. Intinya suruh utang. Bahkan untuk haji saja disuruh utang. Padahal prinsip haji itu kan ya walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Kewajibannya itu bagi orang yang mampu menempuh perjalanan, punya uang dan fisik memungkinkan. Ya, tapi ya karena semuanya begitu, akhirnya berlomba-lomba untuk dapat porsi, berlomba-lomba untuk ngutang supaya dapat porsi. Ya, 25 tahun yang akan datang gimana bayangkan ya, daftar sekarang bagiannya kalau di sini berapa? 25 tahun ya. Ya, mudah-mudahan ya dapat bagian, maksudnya umurnya masih nyampe ya, setidaknya sudah niat itu suatu yang positif. Tapi ini saya tidak menyalahkan mereka yang daftar ya, tapi sistem yang dibangun seperti itu yang menjadi persoalan. Kita sudah terbiasa di doktrin dan didikte untuk ngutang. Saya ingat di kampung itu ada banyak tukang kredit, bahkan beli ompreng, beli wajan, beli apa itu ya kredit ya. Ya, harganya mungkin 100.000 ya, tapi kemudian dicicil selama 1 tahun per bulan katakanlah 10.000 ya, jadinya nanti 120.000 atau menjadi sampai 120.000 dan seterusnya. Ya, itu satu barang, nanti banyak sekali, nanti datang lagi ya, tukang kredit ya, gitu. Baik. Rasulullah dalam suatu hadis mengatakan man faraqur ruh al-jasada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Satu minal kibri wal gululi wad daini. Orang yang meninggal, yang terpisah ruh dari jasadnya, wa huwa bari'un min salasin, dia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. Pertama, terbebas dari sikap atau sifat sombong. Maka dalam hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Orang yang mati ya tidak akan masuk surga kalau masih ada kesombongan. Ya. Kemudian minal gulul, dari perbuatan khianat atau curang. Ya, di antara makna gul itu adalah mengambil jatah yang belum dibagikan. Ya, wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ada laporan dari sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, orang itu bla 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 bla, ya kan? Mati syahid atau dia mendapatkan, enggak, dia enggak. Karena apa? Dia mengambil jatah sebelum dibagikan. Itu diantara managul. Jadi harta rampasan itu nggak boleh ngambil sendiri, ya, nanti sebelum dibagi. Kemudian yang terakhir bariun minad dain, terbebas dari utang. Ya. Maka dalam hadis yang lain, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang meninggal wa alaihi dinarun, sementara dia punya utang 1 dinar. Ini suatu ungkapan yang sekecil apapun ya, sak dinar ya. Au dirham, atau punya utang 1 dirham. Qudiya min hasanatihi, maka nanti ya akan dilunasi dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi punya amal baik, tapi dia punya utang, maka di akhir nanti kebaikannya itu diambil ya. Laisa sama dinar wala dirham. Kenapa di akhirat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada lagi udah nggak laku lagi dolar, nggak laku lagi rupiah. Yang ada adalah kebaikan atau keburukan. Kalau punya kebaikan, maka kebaikan itu dilimpahkan kepada yang memberi utang yang belum dibayar. Ya, tapi kalau nggak punya kebaikan, keburukan orang yang ngutangi dilimpahkan. Jadi barternya kebaikan atau keburukan.
Na'udzubillah ini dari. Jadi hati-hati dalam masalah utang. Mendingan memberi utang daripada mengutang. Ya, ya. Apalagi kalau membebaskan. Nanti ada keutamaan memberi utang. Ya, tapi tercela orang yang utang. Ya, kalau orang yang utang itu mesti nggak merdeka. Nah, ini terkait dengan kemerdekaan. Mesti kecuali memang orang gablek, emplang. Nah, nanti ada hadis lainnya, orang yang ngutang tapi memang punya niatan tidak mengembalikan, nanti di hari kiamat dihukumi sebagai pencuri. Ya, nah, untuk ya, nggak tahu ini. Ya. Jadi orang yang punya utang sampai kemudian meninggal dunia dia belum bayar, maka nanti kebaikan-kebaikan yang dimiliki itu akan digunakan untuk mengganti atau membayar kepada orang yang mengutangi. Jadi nggak usah bersedih kalau ada mungkin punya piutang yang macet gitu, ada ya. Ya, tapi juga jangan memberikan kesempatan berlebih untuk utang kalau memang dia tidak sepantasnya utang. Karena ada orang utang itu karena hobi, ya, karena hobi, ya. Saya heran ada seseorang, ya, tentu saya tidak akan nyebut namanya, itu hobi sekali. Jadi kayak rutin gitu, enggak seberapa, tapi kok kayak ini kayaknya hobi. Uang kehidupannya juga cukup, tapi ya utang lagi, utang lagi, utang lagi. Gitu. Jadi kayak semacam ketagihan utang. Gimana ya? Ketagihan, tagih. Maksudnya kecanduan, ya, kecanduan utang. Ya. Begitu itu hadis Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai kemudian utang itu benar-benar dibayarkan. Maka utang ini menjadi hal yang dinaudzubillah, apa itu? Dia dinaudzubillahi oleh Nabi. Maksudnya Nabi berta'awud, memohon kepada Allah, bahkan sering itu dalam berbagai redaksi hadis, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, ya, minal hammi wal hazani, dari sedih dan gundah gulana. Ada yang membedakan antara ham dan hazan. Ham itu kesedihan yang nggak tahu dari mana penyebabnya. Pokoknya murung, pokoknya galau, gitu kan? Ya. Kemudian hazan itu tahu penyebabnya. Ya, gimana nggak sedih, uang apa namanya, bisnisnya terganggu atau ada cobaan dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika minal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Aku berlindung kepada Allah dari keloyohan, lemah, nggak punya semangat, nggak punya spirit, wal kasal, dan rasa malas. Jadi malas itu ya dinaudzubillah, dinaudzubillah. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wa minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli, dari pengecut dan bahil, ya. Bahil itu dinaudzubillah, ya. Wa a'udzubika min golabatid dain, dan aku berlindung kepada Allah dari keterlilitan utang. Golabah itu mengalahkan adain utang, min golabatid dain. Kira-kira utang, kita punya utang nggak nih? Kita, kalau negara pemerintah punya, ya, punya berapa? Banyaknya berapa? Ya, 6.080 triliun. Itu nolnya berapa itu, ya? Coba dihitung, dihitung, ya. Nih, ini menjadi persoalan, ya. Ini ya, mudah-mudahan nanti ke depan utang ini terkurangi, walaupun dalam sejarahnya dari sejak dahulu itu bukan berkurang, tapi bertambah. Saya membaca ada suatu negara di Afrika itu terlilit utang sampai kemudian menjadi ya terbeli, tergadai, ya. Jadi ikhwafillah, ini bukan hal yang sepele, ya, dalam masalah utang, ya. Maka Rasulullah SAW
dalam satu hadis juga mengatakan siapa yang berhutang ayyuma rajulin yadayyanu dainan, siapapun yang berutang wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu, tapi dia niatnya memang ngemplang, sengaja utang nanti lari. Ini beberapa kasus ya, punya ya dulu kenalan seseorang dengan bla 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 bla, habis itu ganti HP, sudah nggak bisa dihubungi lagi, nanti sampai capek. Kalau memang minta selesai kan ya, karena dia berjanji nanti sekian, nanti bulan depan ya saya ingatkan, tapi karena berulang-ulang akhirnya ganti nomor HP, ya sudah hilang sampai sekarang. Apakah karena niat betulan atau karena kesulitan, wallahu alam. Tapi itu terjadi ya, orang yang berutang dan dia memang punya niat, punya apa namanya istilahnya, istilah kita itu skarpe itu memang tidak dibayar gitu. Laki Allah syarikon, maka dia nanti akan bertemu Allah dalam status sebagai pencuri. Jadi ini kan mencuri tapi dengan trik ya, trik mencuri. Kalau mencuri ketahuan ya bisa di hakimi masa, bisa jadi adukan, tapi dengan cara mengutang ini begini, tapi memang niatnya dia mencuri secara halus. Jadi dihukumi orang yang sengaja mengemplang utang dengan niat, kecuali kalau dia kesulitan. Maka ketika kesulitan membayar itu ya, kalau dia berusaha maka Allah akan membantu. Ada 3 golongan kata Nabi ya, salasun hakun alallahi anu, 3 golongan, 3 kelompok yang Allah punya kewajiban untuk memberikan bantuan. Di antara adalah an-nakih yuridul afaf, orang nikah yang ingin menjaga kesucian. Ya, wal mujahid fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan satu lagi wal mukatab yuridul ada. Mukatab itu budak yang karena dia budak, dia dalam kendali atau dalam kuasa atau dimiliki oleh tuannya. Tapi ada budak yang dia punya harta sendiri dan dia bisa katakanlah bisa bekerja untuk dirinya sendiri selain mengabdi kepada tuannya. Kemudian dia membuat kesepakatan, ya, kesepakatan dengan tuannya bahwa dia akan membeli dirinya. Saya harganya berapa tuan? Kamu 50 juta misalkan. Baik, saya akan mengupayakan membeli diriku sendiri. Jadi dia membelinya agar dia merdeka, tidak dibeli orang lain. Itu namanya mukatab. Ya, jadi ingin memerdekakan diri, melepaskan dari belenggu, itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terpuji lagi kalau si tuan ini melepaskan. Tapi pujian ini bagi mukatab. Mukatab itu budak yang melakukan upaya pembelian dirinya sendiri dengan harta yang dimilikinya. Jadi melepaskan diri dari ya utang juga karena dia dalam kepemilikan tuannya. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang lain memang sengaja untuk dikemplang, dibawa lari, maka Allah akan menghancurkan orang tersebut. Dan hal yang ditanyakan oleh Rasulullah ketika jenazah itu ya hendak disolatkan, datang satu jenazah. Hadis Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, mohon disolatkan. Ya. Nabi bertanya, apakah dia punya utang? Enggak? Langsung disolatkan. Ada jenazah kedua datang. Ditanya oleh Nabi, apakah dia punya utang? Punya Rasulullah. Dia punya harta yang ditinggalkan untuk membayarkannya. Oh ada. Ya karenanya transaksi bisnis hal yang biasa ya, punya utang. Tapi dia punya harta. Ya, punya utang 10 juta tapi dia punya tabungan mungkin 100 juta, no problem, atau punya lahan, punya rumah dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah mensolatkan. Ada jenazah yang ketiga, ya, didatangkannya Rasulullah, tolong disolatkan jenazah ini. Apakah dia punya utang? Punya ya Rasulullah. Dia punya harta yang ditinggalkan? Enggak punya. Enggak mungkin dia untuk membayar. Ya, Rasulullah enggan menyolatkan. Sampai kemudian ada seseorang, ya Rasulullah, saya yang akan menanggung utangnya.
baru Rasulullah mau menyolatkan. Sampai seperti itu. Ini masalah utang. Maka orang yang mati syahid pun ya itu masih tergade dengan utangnya. Ya, yukfaru lisyahidi kulladan bin iladain. Ya, orang yang mati syahid berjuang ke medan laga itu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa lainnya kecuali dain, utang. Utang ini karena urusannya dengan manusia. Kalau urusannya dengan Allah, dia pernah bermaksiat, dia pernah melanggar, mungkin dia pernah minum khamr atau bla bla bla, itu dapatkan ampunan. Tapi kalau utang, dia harus membayar. Inilah yang menjadi ganjalan, menjadi orang tidak benar-benar merdeka, baik individu maupun lembaga, maupun mungkin negara atau pemerintah. Dia tidak akan merdeka, benar-benar merdeka kalau dia masih utang. Walaupun mungkin dibahasakan dengan investasi atau macam-macam. Tapi kan berbeda sesungguhnya. Kalau investasi itu kan prinsipnya bahwa ini penanaman modal untuk bersama-sama berkembang. Kalau dalam konsep ekonomi Islam, ya ada sistem mudharabah misalkan bagi hasil. Kalau ada hasilnya berarti yang punya dana dia dapatkan untung. Tapi yang pelakunya ya dapat untung juga. Tapi kalau tidak, karena bisnis kan ada untung, ada buntung, maka dia rugi tenaga, ini rugi modalnya. Tapi yang namanya pinjaman, ya sudah, nggak akan ada istilah untung sama untung. Ya, mungkin untung sesaat, tapi bisa jadi nanti proyek-proyek yang dibangun dengan utang dia akan mangkrak atau dan sebagainya, nanti bisa berbahaya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis itu bahkan disebutkan dalam sholat itu Rasulullah berdoa selain doa yang tadi saya contohkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari lilitan utang. Karena orang yang punya utang itu tidak merdeka. Maka agar kita benar-benar merdeka, agar bangsa kita benar-benar merdeka, maka kita mengupayakan diri agar kita terbebas dari lilitan utang. Pertama, caranya adalah bagaimana tadi Rasulullah mencontohkan agar kita selalu berdoa dengan doa maksur, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghromi. Dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azri wal kasri wa a'udzubika minal jubni wa buli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nanti yang belum hafal nanti dilihat di buku doa-doa. Yang kedua, memang kita beriktikad nggak mau utang, ya. Maka ingat pada kesempatan sebelumnya saya mengutip perkataan Ibnu Athaillah, ya kan? Liyakil lama tafrahu bihi yakil lama tahzanu alaihi. Jadi kalau ingin bahagia itu minimalkan keinginan, jangan terlalu banyak kemauan, maka nanti kamu akan minim apa yang membuat kamu sedih. Ya, orang-orang kampung itu enjoy saja. Namanya 17-an itu, panjat pinang itu kebahagiaan luar biasa. Lomba makan kerupuk, balap karung itu kebahagiaan luar biasa. Tapi kalau orang punya keinginan macam-macam, Agustusan mobilnya harus baru, ininya harus baru, termasuk ya ada istrinya baru. Nah, itu nanti repot ya. Maka inilah yang penting bagi kita supaya agar kita terbebas dari belenggu dan agar kita benar-benar mengupayakan jangan hobi ngutang, ya. Tapi kita berupaya untuk di sisi lain langkah berikutnya adalah bagaimana kita membangun kemandirian ekonomi umat. Kita saling bantu mengentaskan yang dulunya mustahik zakat menjadi muzaki dan seterusnya. Ini adalah masalah pemberdayaan. Ya, kita ya awali dengan keluarga kita, masyarakat kita, sampai mudah-mudahan negeri kita ke depan betul-betul bisa membangun bangsa yang besar ini tidak dengan utang. Saya itu menghayal kalau saya presiden itu pengennya membebaskan negara ini dari utang. Oh itu, ya, ya sampai kemudian dana haji pun dengar pengen menggiurkan juga ya 100 sekian triliun ya. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan di momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang sudah melampaui usia satu generasi ya, usia
usia kita. Mudah-mudahan bangsa ini ke depan menjadi semakin baik, bisa menata dan betul-betul merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya, dan bangsa yang semakin hari semakin memiliki jati diri. Sebab kalau utang terus bertambah, maka tentu tidak akan merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan anak cucu kita nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa membangun, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya seperti yang kita harapkan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh jinawi, penuh ampunan ilahi rabbi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kalau kita punya utang kita, tapi masing-masing saling tidak punya catatan? Ini penjelasannya bagaimana sebaiknya? Dia kita tanya utang kita dia nggak tahu. Ya. Kita bayar, utang bayar, ya. Bayar kan bayar. Ya. Bagaimana kalau kita punya utang tapi tak tercatat, ya kan? Ya, makanya ini pelajaran bahwa utang berapapun nilainya itu ada catatan, bahkan ada saksi. Ya, surat terpanjang di dalam Al-Qur'an, ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an itu ayat utang. Ayat ke-282 surat Al-Baqarah sebelah kiri. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ditulis dan saja. Nah, bagaimana sudah kadang nggak tertulis? Dia tertulis tapi sama-sama hilang. Lah ya kan sama aja jadinya, hilang ya, tertulis tapi hilang ya. Ya gini. Jadi tentu ini nggak mungkin ini. Saksi juga nggak ada. Nah itu kan kurang. Ya. Jadi salah satu solusinya adalah meminta keridhaan dan ikhlasan. Ya misalkan dulu kan bisa ada indikatornya. Dulu itu saya utang untuk apa ya? Oh untuk melunasi ini. Oh kira-kira segini. Nah nanti ada kesepakatan dengan pihak yang mengutangi. Dulu saya utang itu untuk bayar anak saya kuliah. Kuliah itu ini, nah, kan ada berbagai hal indikator yang nanti membantu setidaknya mendekati angka. Ikhlas nggak dengan sekian? Oh kayaknya lebih. Ya sudah, kita mengupayakan supaya kita dilebihkan pun nggak apa-apa. Kan kita juga nggak tahu angkanya berapa. Lebih baik kita terbebas dengan katakanlah kok jadi banyak. Jangan berpikir seperti itu, tapi berpikirlah agar kita betul-betul terbebas dari itu. Jangan lebih baik misalkan kita mikirnya 5 juta dulu ya. Udah mau 6 juta, mau 7 juta, nggak ada ini. Yang penting itu bukan bunga ya, tapi betul-betul karena utang. Jadi ada kompromi, musyawarah. Nanti mesti akan ketemu karena orang utang itu kan jelas kebutuhannya untuk apa dan untuk apa. Nanti bisa dikalkulasi. Oh kebutuhan ini adalah sekian. Mau beli motor saat itu sekian. Nanti akan ketemu kurang lebihnya. Nah, dan nanti kalau dengan hujah-hujah itu kan ini aku begini, oh iya, ya wes sudah, ya kayaknya 7 juta, ya 7 juta, sudah ya, pokoknya kurang dan lebih diikhlaskan, ya sudah, kalau saya lebih ya saya sedekah ke antum, kalau kurang ya sudah diikhlaskan sedekah antum ke saya. Nah itu mungkin kompromi seperti itu. Oh nggak ada bukti gimana? Nggak ada catatan dan nggak ada saksi, karena yang dibutuhkan adalah catatan dan saksi. Kalau nggak ada ya kompromi, gitu. Tapi kita harus rela kalau ternyata misalkan kok kayaknya lebih, nggak apa-apa, yang penting saya terbebas dari utang daripada kita katakanlah kok jadi banyak, kayaknya nggak 7 juta, 5 juta kok, alah 2 juta sampai kemana sih, yang penting bebas dari belenggu. Allah Ta'ala.